warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita kelompok berapa? Belum ada nomornya ya? Belum. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tugas dari matematika diskrit mengenai algoritma beserta contoh atau penerapannya. Yang pertama ada algoritma tentang pembagian, yang kedua algoritma tentang faktor persekutuan terbesar FPB. Lalu yang ketiga ada algoritma kelipatan persekutuan terkecil KPK. Dan keempat ada algoritma faktorial, kelima ada algoritma perkalian. Jadi di sini kita akan menjelaskan masing-masing satu, sudah ditentukan dari awal di grup dengan Mas Panji menjelaskan tentang algoritma pembagian. Yang kedua ada Mas Gamar untuk materi algoritma faktor persekutuan terbesar FPB. Yang ketiga ada Mas Agung menjelaskan tentang algoritma kelipatan persekutuan terkecil KPK. Keempat ada algoritma faktorial dengan saya sendiri yang akan menjelaskan, dan Mas Ade dengan materi algoritma perkalian. Jadi untuk materi apa sudah disiapkan sebelumnya semuanya? Udah. Oke, bisa kita mulai mungkin sekarang dari yang pertama, ada algoritma pembagian. Algoritma pembagian pada bilangan bulat, division algorithm for integer, merupakan suatu algoritma, langkah-langkah sistematis dasar yang dapat digunakan untuk menentukan sisa pembagian dari dua bilangan bulat positif. Sisa pembagian ini dikenal juga dengan istilah modulo. Diketahui dua bilangan bulat A dan B dengan A, B lebih besar dari 0. Maka terdapat bilangan bulat I dan R, sedemikian sehingga A sama dengan B, I plus R, dengan sifat 0 lebih kecil sama dari R, dan lebih kecil dari B. Pembuktian. Diketahui dua bilangan bulat A dan B dengan A, B lebih kecil, lebih besar dari 0. Maka dari dua bilangan bulat ini, kita bisa memperoleh tiga kemungkinan kasus sebagai berikut. A sama dengan B, A lebih kecil dari B, A lebih besar dari B. Kasus pertama, untuk kasus A sama dengan B, kita bisa memiliki sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Sehingga dengan demikian diperoleh A sama dengan B kali 1 plus 0. Kemudian kasus kedua, A lebih kecil dari B, kita bisa memiliki sama dengan 0 dan R sama dengan A. Sehingga dengan demikian diperoleh A sama dengan B kali 0 plus A. Perhatikan bahwa karena R sama dengan A lebih besar dari 0, maka A lebih kecil dari B. Maka jelas memenuhi sifat 0 lebih kecil sama dari R dan R lebih kecil dari B. Kemudian kasus terakhir, yaitu A lebih besar dari B. Menggunakan sifat bilangan bulat kita selalu dapat menemukan bilangan bulat S, sehingga A sama dengan B plus S. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Panji atas penjelasannya. Lalu untuk penjelasan yang kedua tentang algoritma faktor persekutuan terbesar FPB, bisa dijelaskan Mas Gamar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gamar Sadan dengan NBI
26.100.127 akan menjelaskan algoritma faktor persekutuan terbesar. Di sini saya menggunakan metode algoritma Euclid untuk mencari FPB. Definisi algoritma adalah langkah atau prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tujuan dari algoritma Euclid adalah menemukan FPB dari bilangan-bilangan besar. Adapun istilah dari FPB juga, yakni ada FPB, faktor persekutuan terbesar, PBT, pembagi bersama terbesar, GCD, yakni Great Common Divisor. Dari algoritma Euclid, kita bisa menentukan FPB tanpa menggunakan faktor-faktornya. Algoritmanya, langkah pertama gini, menerapkan algoritma pembagian pada M dan N. Ini adalah variabel N dan variabel N. Dari variabel M dan N ini, jika dibagi maka menghasilkan Q1. Dan sisanya adalah variabel R1. Yang kedua, menerapkan algoritma pembagian pada N dan R1. Dari N dan R1 menghasilkan Q2. Sisanya adalah R2. Langkah ketiga, menerapkan algoritma pembagian pada R1 dan R2. Dari R1 dan R2, maka menghasilkan Q3. Dan sisanya adalah R3. Langkah N besar plus 1 menerapkan algoritma pembagian pada R, N, dan Rn min 1. Kesimpulannya, FPB M dan N sama dengan FPB dari N dan R1 sama dengan dan seterusnya menjadi hingga sampai di Rn ini. Pembuktiannya, ada contoh soal sebagai berikut. Menentukan FPB dari 60 dan 18 tanpa menggunakan faktor-faktornya. Langkah pertama yakni menerapkan algoritma pembagian pada 60 dan 18. 60 dibagi 18 menghasilkan 3, sisanya 6. Dan langkah yang kedua, menerapkan algoritma pembagian pada 18 dan 6. 18 dan 6 ini menghasilkan 3 dan sisanya 0. Kesimpulannya, FPB dari 60 dan 8 sama dengan FPB dari 18 dan 6, yakni hasil akhirnya adalah 6. Sekian dari saya. Ada kesalahan kata maupun kesalahan yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kamar untuk penjelasannya mengenai Algoritma FPB. Ya, algoritma FPB. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan algoritma KPK oleh Mas Agung. Sebentar. Udah keluar belum? Mas. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Indah Tumlong. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan apa itu KPK. KPK adalah bilangan bulat positif dan kelipatan persekutuan terkecil. Dua bilangan bulat positif P dan Q jika dan hanya bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh P dan Q. Dari definisi di atas, jelas bahwa kalimat persekutuan terkecil dua bilangan bulat adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi kedua bilangan tersebut. Cara penentuan KPK ialah pertama menemukan himpunan kelipatan persekutuan dan kemudian memilih yang terkecil. Yang kedua, pemfaktoran prima, dan yang ketiga, rumus. Untuk menemukan himpunan kelipatan persekutuan dan kemudian memilih yang terkecil. Contoh kelipatan persekutuan terkecil dari 10, 12, dan 18. Kelipatan dari 10 ialah 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kelipatan dari 12, 12, 24, 36, 48, dan 60, dan seterusnya. Kelipatan dari 18, 36, 54, 72, 90, dan seterusnya. Pemfaktoran prima KPK 3600, 1080, dan 672. Contoh penggunaan faktorisasi prima ialah 3600 sama dengan 2 akar 4 kali 3 akar 2 kali 3 akar 5 kali 5 akar 2. 1080 sama dengan 2 akar 3 kali 3 akar 3 kali 5. 672 sama dengan 2 akar 5 kali 3 kali 7. Bilangan yang merupakan faktor prima adalah 2, 3, 5, 7. Pangkat maksimum adalah 2 adalah 5, 3 adalah 3, 5 adalah 2, dan 7 adalah 1. Oleh karena itu, KPK adalah 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 kali 7 sama dengan hasilnya 151.200. Nah, KPK ketiga atau lebih bilangan bulat positif dapat ditemukan dengan terlebih dahulu mencari KPK dari bilangan-bilangan itu. Misalkan cari KPK dari P, Q, R, S, maka dicari dulu KPK bilangan P, dan Q, misalkan terdapat M, kemudian dicari KPK bilangan R dan S, misalkan terdapat M2. Maka KPK PQRS sama dengan KPK M1 dan M2. Contoh, carilah KPK dari 42, 96, 104, dan 18. Jawabannya ialah 42, 96 sama dengan 672, dan KPK 104, 18 sama dengan 936. Nah, sekian dari pembahasan algoritma KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Agung untuk penjelasan tentang algoritma KPK. Selanjutnya adalah algoritma faktorial. Dan untuk penjelasan kali ini akan saya sendiri yang membawakan materi. Mas Agung boleh di stop dulu share screen-nya? Oh iya, sorry. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Novanto Catur Pamungkas dengan NBI, nomor induk mahasiswa 14621000023. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma faktorial. Untuk penjelasan kali ini,
saya lebih ke mengambil materi dari beberapa sumber. Salah satunya adalah di website kemdikbud.go.id. Untuk faktorial di sini ada juga website Brandly. Untuk penjelasannya, faktorial itu adalah ini, hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Dan untuk apa namanya ya? Untuk itu cara menghitungnya sendiri, ada di sini ada n tanda seru sama dengan n buka kurung n kurangi 1. Dengan contoh di sini ada 5 tanda seru sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 120. Jadi angka 5, 4, 3, 2, 1 ini diambil dari 5 tanda seru ini. Jadi jika di sini adalah 7 misalkan, berarti untuk value yang ada di sini adalah 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya dengan hasil yang berbeda. Sebagai contoh berikutnya ini. Jadi menurut saya pribadi adalah faktorial ini itu untuk contoh kasus untuk urutan bola merah, biru, putih di dalam 3 kotak dengan cara penghitungan seperti ini. Jadi kotak 1 ada warna merah, kotak 2 ada biru, 3 ada P, dan seterusnya. Lalu mungkin cukup sampai sini penjelasan dan contohnya. Terima kasih. Mungkin ada salah kata atau mungkin salah pemahaman. Bisa bertukar pikiran lagi. Terima kasih. Oke, Untuk terima kasih Kak Catur, Kak Panji, sama satu lagi Kak Ade. Kak Ade udah apa belum tadi? Kak Ade udah apa belum ya? Belum. Belum ya? Oh, selanjutnya Kak Ade. ya ditunggu aja Kak Bapak. Mungkin ada problem di kantor mungkin. Masih di sini kan ya? Kak Ade ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adekolik Prasetya. Saya akan menjelaskan tentang algoritma perkalian. Perkalian merupakan operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan yang lain. Operasi ini merupakan satu dari 4 operasi dasar di dalam aritmatika dasar. Perkalian terdefinisi untuk seluruh bilangan di dalam suku-suku perjumlahan yang diulang-ulang. Misalnya, 3 dikali 4 seringkali dibaca 3 kali 4
atau bisa dihitung dengan menjumlahkan 3 salinan dari 4 bersama-sama. Pembuktian soal, misal ada soal 3 dikali 4 sama dengan, jawabannya pasti 12. Bagaimana caranya? Ya tinggal diulang kembali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, atau 4 ditambah 4 ditambah 4, dan hasilnya 12. Sekian dari saya, Adik Oliver Setia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai 5 algoritma yang merupakan tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit. Yuk, oke, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih presentasinya. Dari kelompok berapa ya? Belum ada kelompok, Mas? Belum ada kelompok ya? Ya, belum. Ya, pokoknya terima kasih buat Mas Kamar, Mas Catur, Mas Panji, Mas Ade atas presentasinya kali ini. Untuk kelompok matematika kali ini, sekian untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.